Segalanya di Zeebrugge terasa berbeda dari Teres. Dari budaya, jumlah penduduk, hingga tingkat peradaban, semua tampak melampaui kampung halamannya. Satu-satunya hal yang mungkin lebih unggul di Teres hanyalah pengalaman tempurnya. Di kota benteng tempat ia dibesarkan, setiap orang diwajibkan untuk bertarung demi mempertahankan hidup. Anak-anak diajarkan cara menggenggam senjata sejak mereka mampu berjalan. Sementara orang tua yang renta pun tetap memegang peran dalam barisan pertahanan. Tidak ada seorang pun yang diperbolehkan lemah. Karena di Teres, kelemahan adalah celah yang bisa menjerumuskan seluruh kota ke dalam kehancuran. Namun, saat ini, berdiri di tengah keramaian ibu kota kekaisaran, saya mulai menyadari sesuatu. Mungkin jika ada cara hidup di mana seseorang bisa bernapas tanpa harus terus bertarung, bukankah itu lebih baik? Sebagai tanah suci bagi para treasure hunter, Zeebrugge dipenuhi wajah-wajah penuh ambisi. Jumlah hunter di kota ini jauh lebih banyak daripada yang pernah ia saksikan di Teres, dan jumlah treasure vault yang tersebar di wilayah kekaisaran bahkan tak terhitung, berkali-kali lipat dari apa yang pernah ia dengar. Tak heran jika kota ini menjadi magnet bagi mereka yang mendamba kekayaan, kejayaan, atau sekadar nama besar. Dunia memang tidak adil, pikirnya pahit. Jika saja sebagian dari hunter yang berdesakan di jalanan kota ini bersedia mengangkat senjata di Teres, betapa mudahnya medan perang di sana akan ditundukkan. Ia menelusuri jalanan sambil melirik ke toko-toko yang berjajar rapi. Koleksi barang yang diperjualbelikan sungguh berbeda. Di Teres, pasar selalu dipenuhi dengan kulit monster, tulang, tanduk, dan organ yang dijajakan secara terbuka. Sisa-sisa dari pertarungan sehari-hari yang brutal. Di Zeebrugge, pemandangan itu sama sekali tak terlihat. Sebaliknya, yang paling mencolok justru keberlimpahan benda-benda hiburan, instrumen musik, mainan mekanik kecil, kain warna-warni, hingga patung ukiran halus yang sama sekali tak berguna dalam pertempuran. Kehidupan di sini tampaknya memberi ruang bagi seni dan kenyamanan, sesuatu yang hampir mustahil ditemukan di kampung halamannya. Ucapan kepala cabang Garg kembali terngiang dalam benaknya. Ada beberapa tempat yang mungkin memberi petunjuk tentang Sara-Sara. Perpustakaan Agung Zeebrugge yang menyimpan literatur langka dari segala penjuru dunia. Institut Astrologium Kekaisaran, pusat penelitian misteri-misteri yang tak pernah terpecahkan. Dan tentu saja, para hunter berlevel tinggi yang berpusat di kota ini, yang mungkin menyimpan rahasia yang tak tercatat dalam buku. Selain itu, ada satu sosok lain yang harus ia temui. Cray Andre. Ia mengenalnya dari ujian sertifikasi level 9. Meski kini kabarnya sedang dalam masa skorsing karena terlalu berlebihan menumpas kode, Cray tetaplah satu-satunya orang yang bisa disebut kenalan di tengah lautan wajah asing ini. Saya juga tak bisa memungkiri rasa penasarannya terhadap klan yang dibangun Cray, organisasi yang penuh misteri, dengan ambisi yang jelas tidak kecil. Ia berjalan di tengah keramaian, larut dalam pikiran, hingga sebuah kejadian kecil mengguncangnya keluar dari alur renungan. Dari belakang, seseorang berlari tergesa-gesa dan menabraknya tanpa ampun. Tubuh saya yang kecil dan kurus seharusnya mudah terhempas, namun ia bukanlah gadis lemah. Sebagai hunter, tubuhnya sudah ditempa oleh mana material. Bahkan meski ia bukan petarung jarak dekat, kekuatan itu sudah cukup untuk membuatnya tetap tegak menghadapi benturan. Ia hanya bergeser setengah langkah tanpa benar-benar terhuyung. Namun, sesuatu yang lain membuatnya terpaku. Untuk pertama kalinya dalam hidupnya, seseorang menabraknya dari belakang. Bukan dengan niat menyerang, melainkan sekadar tabrakan acak di tengah keramaian. Di Teres, di mana setiap langkah penuh kewaspadaan, hal seperti itu nyaris mustahil terjadi. Setiap orang selalu waspada, selalu berhitung, karena kesalahan sekecil apapun bisa berarti kematian. Di sini, di Zeebrugge, orang-orang tampak hidup dengan kelengahan yang tak terbayangkan. Kehidupan mereka tidak terikat oleh ketakutan abadi akan serangan mendadak. Dan itu, lebih dari keramaian, lebih dari bangunan megah, membuat saya benar-benar menyadari betapa berbeda dunia ini dari dunia yang ia tinggalkan. Selain itu, di Teres, semua orang mengenal dirinya. Mereka tidak pernah berani menyentuh, apalagi menabraknya. Bagi banyak orang di kota itu, sosok saya lebih menyerupai kutukan berjalan daripada seorang gadis biasa. Alih-alih mendekat, mereka justru menciptakan ruang kosong di sekelilingnya.
menjaga jarak seolah hawa dingin menyebar dari tubuhnya. Namun di Zebruddia, ia hanya seorang pendatang asing. Tidak ada satupun yang tahu siapa dirinya, dan itu membuat kejadian tabrakan barusan terasa aneh sekaligus menyegarkan. Kesadarannya kembali, tapi sosok yang menabrak sudah lenyap di telan kerumunan. Sejenak ia berniat untuk membiarkannya saja. Tetapi mereka sudah lebih dahulu mengejarnya. Telinganya menangkap suara jeritan samar di tengah hiruk-pikuk jalanan, diikuti dentuman keras tubuh terbanting ke tanah. Orang-orang biasa tampak kebingungan, hanya mengerutkan kening ketika mendengar suara itu. Mereka tidak melihat apa-apa. Namun saya bisa melihat dengan jelas. Di tengah lautan manusia yang lalu lalang, berdiri tegak sosok raksasa hitam legam, seolah tubuhnya dilukis dengan tinta pekat. Bayangan itu berdenyut pelan, menebarkan aura dingin menusuk tulang. Dialah salah satu dari foreigner, pengunjung asing dari kegelapan, sumber kekuatan Sara-Sara. Raksasa itu menekan pencopet malang tadi ke tanah dengan tangan panjang dan kurus seperti ranting pohon mati. Si pencopet menjerit, matanya melotot seolah baru saja menatap wajah neraka. Lalu dengan gerakan datar tanpa emosi, raksasa itu melemparkan sesuatu ke arahnya. Sebuah dompet kulit, dompet miliknya. Saya menangkap benda itu sebelum sempat jatuh, bibirnya mengernyit tipis. Sebenarnya ia sudah menyadari dompetnya diambil. Jika mau, ia bisa mengambilnya kembali dengan mudah tanpa bantuan siapapun. Namun bagi pencopet itu, ini benar-benar nasib buruk. Seakan ia menabrak orang yang paling salah untuk dijadikan target. Tubuh pencopet itu masih tertanam di tanah. Matanya terbelalak ketakutan. Ia tidak mengerti apa yang baru saja menimpanya. Tak ada seorang pun di sekelilingnya yang peduli atau bahkan melihat penyebabnya. Hanya saya yang tahu, hanya saya yang bisa melihat. Mereka yang merayap dari balik celah dunia ini. Saya menarik napas panjang. Keningnya berkerut. Sejak kekuatannya melewati ambang ujian level 9, sesuatu berubah. Dulu, foreigner hanya muncul saat malam hari, ketika kegelapan memberi mereka celah untuk menembus dunia ini. Namun kini, bahkan di bawah sinar matahari terik, mereka hadir, seolah menertawakan aturan lama. Apakah ini karena dirinya yang sudah berubah? Ataukah justru mereka yang sadar bahwa cahaya matahari bukan lagi penghalang? Dulu, saya bisa memilih kapan ingin melihat mereka. Memejamkan mata dari kegelapan itu kapanpun ia mau. Tetapi sekarang tak ada lagi pilihan. Mereka selalu ada di balik pandangan matanya. Pupilnya yang dulunya hanya memerah ketika ia mengaktifkan kekuatan Sara-Sara, kini terus-menerus merah, memantulkan dunia dari perspektif yang tidak lagi manusiawi. Ia menggenggam dompet itu erat-erat, menundukkan kepala. Orang-orang di sekitarnya hanya melihat seorang gadis asing dalam seragam biru tua yang tampak terlalu kaku di tengah riuhnya pasar. Tidak ada yang tahu bahwa barusan di hadapan mereka satu kehidupan hampir diremukkan oleh tangan hitam dari dunia lain. Ini membuktikan satu hal. Kekhawatiran asosiasi penjelajahan tidak sepenuhnya tak berdasar. Kekuatannya atau tepatnya foreigner yang melekat pada dirinya tidak lagi terikat pada aturan lama. Dan itu berarti, cepat atau lambat, rahasianya akan pecah di kota ini. Ketika tatapannya mengeras, raksasa hitam yang menekan tubuh pencopet itu seolah paham maksudnya. Jari-jari panjang nan menakutkan itu perlahan terangkat, melepaskan mangsa yang masih menggeliat dengan napas tersengal. Tanpa suara, tubuh raksasa itu berbalik, melangkah masuk ke lorong sempit di sisi jalan, dan lenyap seperti kabut yang tertelan bayangan. Saya menarik napas lega. Sekalipun foreigner kadang bertindak semaunya, setidaknya mereka masih mendengarkan dirinya. Meski bukan karena belas kasih, melainkan karena perjanjian samar yang tidak pernah benar-benar diucapkan. Namun, tubuh pencopet yang malang itu kini bergetar hebat, seperti dilanda kejang-kejang. Ia tak sanggup berdiri, hanya bisa terbaring dengan mata putih terbuka. Orang-orang mulai memperhatikan. Beberapa melangkah ragu, tapi belum ada yang mendekat. Dalam waktu singkat, pasti ada yang menolongnya. Saya hanya bisa berharap begitu. Di dalam kesadarannya, suara tawa kecil menggema. Riang, lugu, namun mengguncang tulang belakangnya.
Tawa itu hanya bisa ia dengar seorang diri. Mereka, para foreigner, bersembunyi di antara keramaian, tertawa seperti anak-anak nakal yang baru saja melakukan kejahilan. Saya mengerutkan kening. Ia tahu kali ini mereka tidak mengeksekusi pencopet karena ancamannya terlalu remeh. Namun bila yang menghadangnya tadi adalah bandit, perampok, atau pembunuh, sudah pasti tubuh itu kini tak lagi bernyawa, dihancurkan dengan kegembiraan liar. Mereka memang menikmati kekerasan, dan itulah sisi paling berbahaya dari Sarasara. Akan sulit menjelaskan hal ini kepada siapapun. Bagaimana menjabarkan bahwa kekuatannya bergantung pada entitas asing yang hanya dirinya bisa lihat, makhluk-makhluk yang melampaui hukum dunia. Jika ada yang mengetahuinya, saya akan segera menjadi pusat perhatian, dan di ibu kota seperti Zerbrudia, sorotan itu bisa berarti kehancuran. Ia tidak menginginkan itu. Ia bersiap pergi, hendak meninggalkan tempat kejadian sebelum semakin banyak orang berkumpul. Namun tiba-tiba tubuhnya membeku. Dari kejauhan ia merasakan sesuatu yang besar. Bayangan menjulang mendekat, langkahnya berat namun mantap. Refleks, saya menoleh dan matanya membelalak. Sosok berbalut armor penuh muncul dari antara kerumunan. Sesaat, saya mengira itu salah satu foreigner yang memutuskan menampakkan diri. Namun getaran auranya jelas berbeda. Tidak ada kegelapan, tidak ada kelam yang menusuk. Hanya kekokohan, hanya kehadiran yang terlalu besar untuk diabaikan. Tubuh itu begitu masif, hingga membuat hunter paling kekar pun tampak kerdil. Lebih dari 2 kali ukuran manusia biasa, benar-benar raksasa dalam segala arti. Untuk melihat wajah di balik helmnya saja, saya harus mendongak tinggi. Namun, yang paling mengejutkan bukanlah ukurannya, melainkan fakta bahwa kerumunan di sekitarnya tampak biasa saja. Beberapa memang tertegun, tetapi sebagian besar orang terus berjalan, hanya menyingkir sedikit memberi ruang. Seakan-akan keberadaan makhluk berlapis baja sebesar itu adalah hal lumrah di ibu kota ini. Ironi yang pahit, sosok yang bahkan lebih besar daripada raksasa hitam barusan justru dianggap wajar oleh orang banyak. Dengan gerakan hati-hati, sang raksasa mendorong orang-orang di sekitarnya ke samping, lalu berjongkok di samping pencopet yang masih menggeliat di tanah. Sebuah tangan bersarung baja terangkat perlahan, dan pada saat itulah cahaya mekar dari telapak tangannya. Cahaya putih yang lembut namun menakjubkan. Cahaya yang menembus udara seperti hangatnya matahari pagi, menepis segala ketakutan. Sihir penyembuh? Saya tertegun. Healer? Seorang healer seukuran itu? Dalam sekejap, tubuh pencopet yang hampir tak bernyawa tadi dipenuhi cahaya. Kejangnya mereda, napasnya kembali stabil. Luka yang barusan tampak mengerikan lenyap tanpa bekas, seakan tak pernah ada. Hanya sisa noda tanah di wajahnya yang membuktikan bahwa kejadian itu nyata. Saya menatap tanpa berkedip. Aura mana material yang terpancar dari sosok raksasa itu berbeda dari semua penyembuh yang pernah ia temui. Luas, damai, dan penuh wibawa, seperti hamparan alam yang tenang namun tak terbatas. Namun justru karena terlalu luas, terlalu murni, tubuhnya sendiri terasa tertekan. Perutnya mual, seperti organ dalamnya tidak sanggup menahan arus kekuatan penyembuhan sebesar itu. Ia menelan ludah, menyadari satu hal penting. Di kota besar ini, bahkan para healer pun melampaui batas kewajaran. Paladin yang baru saja datang itu disebut oleh para warga di sekitar yang melihat dengan julukan Ansem Smart. Sebuah nama yang segera menimbulkan rasa segan di sekitarnya. Rupanya, keberadaan raksasa healer ini sudah bukan rahasia di ibu kota. Ansem, yang tubuhnya menjulang bagaikan menara baja, hanya menjawab dengan suara berat yang menyerupai gemuruh dari perut bumi. Kata yang meluncur darinya hanyalah sederhana, monoton, dan terkesan kekanak-kanakan. Umu. Bagi orang luar mungkin terdengar konyol, tetapi bagi warga Zerbrudia, suara umu, umu, umu yang keluar dari balik helmnya justru menjadi semacam simbol, penanda kehadiran raksasa lembut yang menegakkan aturan dengan cara yang unik. Tanpa basa-basi, Ansem meraih salah satu kaki si pencopet yang baru saja ia sembuhkan. Dengan kekuatan yang luar biasa, ia mengangkat tubuh kurus itu ke udara seperti boneka kain yang tak berdaya.
Pencopet itu menjerit, tubuhnya tergantung terbalik di genggaman raksasa, berayun-ayun seperti seekor tikus yang tertangkap cakar elang. Bagi saya, pemandangan itu terasa ganjil. Apakah beginilah caranya para kriminal diperlakukan di Zerbrudia? Betapa berbeda dengan Teres, tempat setiap pelanggaran sering kali berakhir dalam duel berdarah. Dunia luar benar-benar memiliki wajah yang asing dan menakutkan. Namun, yang lebih mengusiknya adalah reaksi foreigner di sekitarnya. Makhluk-makhluk hitam itu, yang biasanya menyeringai atau menjerit seperti anak kecil yang menemukan mainan baru, kini mendadak terdiam. Leher-leher panjang, mereka menegang, mata mereka terpaku pada sosok Ansem. Bagi entitas yang tak pernah gentar bahkan di hadapan pasukan monster, keheningan ini adalah tanda bahwa sesuatu yang asing dan berbahaya sedang berdiri di hadapan mereka. Bahkan di Teres, kota yang penuh dengan tubuh-tubuh besar dan otot baja, belum pernah ada satupun manusia sebesar ini. Ansem benar-benar melampaui batas kewajaran. Kehadirannya tak sekadar fisik, tetapi juga spiritual. Saat gadis itu masih tertegun oleh keanehan yang terjadi di depan matanya, sebuah sentuhan tiba-tiba mendarat di bahunya. Tubuhnya menegang, nalurinya segera bersiaga. Ketika menoleh, ia mendapati seorang perempuan berdiri di sampingnya. Perempuan itu adalah seorang hunter. Rambutnya pirang pucat dengan semburat merah muda, diikat sederhana ke belakang. Mata dengan warna serupa menatap tajam, seolah hendak membedah pikirannya. Tubuh mungilnya diselimuti energi yang berkilat seperti bara api yang menunggu untuk meledak. Dari gerakannya, jelas ia seorang thief, cekatan, berbakat, dan penuh potensi bahaya. Ketertarikan foreigner pun bergeser. Dari sosok Ansem, kini mereka melirik gadis kecil itu. Leher-leher panjang melengkung, mata hitam mereka menatap dengan rasa ingin tahu yang tak kalah kuat. Saya berusaha menguasai dirinya. Ia merasa tidak ada alasan untuk diperhatikan sedemikian rupa. Namun, ketika perempuan itu akhirnya bersuara, kata-katanya menghantam seperti sebuah kebenaran yang tak terduga. Nama Krai disebut. Nama itu menggetarkan udara di sekelilingnya, membuat jantung saya berdegup keras. Sosok itu adalah satu-satunya orang yang ia kenal di Zerbrudia. Orang yang kini sedang dalam masa skorsing. Tetapi rupanya cukup terkenal hingga kisah tentang dirinya tersebar luas. Dengan satu nama itu, keseimbangan hatinya terguncang. Ia bisa merasakan foreigner di sekitar ikut berbisik. Seolah-olah nama itu memiliki resonansi tertentu yang juga memikat mereka. Dalam sekejap, saya menyadari bahwa kehidupannya di ibu kota ini tidak akan semulus yang ia harapkan. Bahkan sebelum ia sempat mencari petunjuk tentang Sara-Sara, rahasia keberadaannya sudah mulai disentuh oleh orang lain.